Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kita muliakan Abah Haji Agung beserta keluarga, jajaran pimpinan dan karyawan AFCO Group, yang juga kita hormati para jamaah Masjid Buwarno, Bapak Ibu sehat sedaya nggih Ibu nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diparingi sehat ingkang barokah Ibu nggih. Allahumma amin. Adik-adik para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Dan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini adalah nikmat iman. Nikmat iman yang kemarin sudah kita jelaskan. Ada 3 golongan manusia ini. Golongan yang pertama, golongan yang diselamatkan oleh Allah dan disediakan tempat nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongannya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita ini tetap terjaga, tetap terlindungi dalam kondisi apapun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya dan yang telah memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti pada hari kiamat bisa bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, para ulama, para salafus sholihin, para guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Hadis yang kita baca malam hari ini nomor 134 masih dari bab jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fi qissatil mar'ati, ing dalem nerangaken ceritane wong wadon. Allati kanat kang ana sapa mar'ah iku tukimmu bersiaken sapa mar'ah al masjida ing masjid. Fasa'ala mongko takon anha saking mar'ah sapa annabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko padha ngucap sapa para sahabat, matat wis mati sapa al mar'ah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, afala kuntum, mongko ana ta ora ana sapa sira kabeh iku adzantumu ngabaraken sapa sira kabeh ni ing ingsun. Faka'annahu mongko kaya-kaya sak temene para sahabat iku sahwaru nganggep remeh sapa para sahabat amroha ing urusane mar'ah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, dulu nuduhaken sapa sira kabeh ni ing ingsun. Nuduhna sapa sira kabeh ni ing ingsun ala qabriha ing atase kuburane mar'ah. Fadallu mongko nuduhaken sapa para sahabat hu ing Kanjeng Nabi. Fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase mar'ah. Biasanya nek santri mocone seperti ini, dimaknani dengan makna, kalau dari Jawa dengan makna Jawa, kalau dari Madura dimaknani dengan makna Madura. Kalau yang enggak Jawa biasanya dimaknani dengan makna Indonesia. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai kisahnya seorang perempuan yang biasanya membersihkan masjid. Kemudian suatu hari Kanjeng Nabi tidak melihat perempuan ini ketika berada di masjid, ketika sedang sholat berjamaah. Maka kemudian Kanjeng Nabi menanyakan, jadi di Masjid Nabawi itu dulu ketika Kanjeng Nabi masih hidup, itu ada seorang perempuan yang setiap hari membersihkan masjid itu. Maka Kanjeng Nabi sangat kenal dengan wanita ini, karena setiap hari ketemu ketika sholat 5 waktu itu. Nah, suatu hari, suatu ketika Nabi berjamaah di masjid itu, Nabi tidak menemukan, tidak melihat perempuan yang biasa membersihkan masjid itu ada di masjid. Maka kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, hei para sahabat, adakah tak yang tahu di manakah wanita yang biasanya membersihkan masjid ini? Maka kemudian mereka menjawab, matat. Mohon maaf Kanjeng Nabi, wanita yang biasanya membersihkan masjid ini orangnya telah meninggal dunia. Maka Kanjeng Nabi kemudian merasa kaget dengan kabar itu. Kemudian beliau berkata, afala kuntum adzantumuni. Para sahabat setengah dimarahi sama Kanjeng Nabi, setengah didukani kali Kanjeng Nabi. Kenapa tidak ada di antara kalian ini yang memberitahukan kepadaku bahwa wanita itu telah meninggal dunia?
faka'annahum sagharu amroha. Para sahabat itu merasa bahwa wanita ini bukan wanita yang luar biasa, bukan wanita yang memiliki kedudukan dalam pandangan para sahabat, hanya seorang tukang bersih-bersih masjid. Sehingga ketika wanita ini meninggal dunia, para sahabat ini merasa tidak perlu memberitahukan ini kepada Rasulullah. Akhirnya setelah dikabari bahwa wanita ini telah meninggal dunia, Rasulullah setengah marah. Kenapa di antara kalian ini tidak ada yang memberitahukan, tidak ada yang mengabari bahwa wanita ini telah meninggal dunia? Maka saat itu juga Kanjeng Nabi mengatakan kepada para sahabat, duluni ala qabriha. Sekarang tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Begitu Kanjeng Nabi memuliakan umatnya. Kanjeng Nabi tidak membeda-bedakan umatnya apakah dari golongan bangsawan atau dari rakyat biasa, rakyat jelata. Ketika dikabari tukang sapu masjidnya itu meninggal dunia dan Nabi tidak diberitahu sampai wanita itu dikuburkan, Nabi kemudian minta supaya diantar ke kuburannya. Minta diantar ke kuburannya. Maka fadalluhu, para sahabat kemudian menunjukkan kepada Kanjeng Nabi tempat wanita itu dikuburkan. Kemudian Nabi mengunjungi, menziarahi kuburan wanita tersebut, fasalla alaiha. Kemudian Kanjeng Nabi melaksanakan sholat jenazah kepada wanita ini dan mendoakan tidak hanya kepada wanita ini, juga kepada ahli kubur semuanya yang ada di tempat itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya berarti sahih. Jadi sahih sekali ya. Dalam bahasa Arab itu nggak ada sahih sekali, ya sahih saja. Ya, tapi bahasa Jawa kan ada sangat sahih sekali hadisnya. Wazada Muslimun, dalam hadis Imam Muslim beliau menambahkan, summa qala, kemudian Kanjeng Nabi berkata, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Setelah sholat, setelah mendoakan para ahli kubur, Kanjeng Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, hei para sahabat, ahli kubur yang ada di kuburan ini, asalnya mereka itu semuanya dalam keadaan gelap. Jadi kuburannya peteng. Ini Kanjeng Nabi yang menyampaikan dan mengabarkan kepada para sahabat. Dan Kanjeng Nabi tahu karena mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadhil kubura dzulmatun mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Para penghuni kuburan ini semuanya tadinya itu di tempat yang gelap, di tempat yang penuh dengan kegelapan. Mamlu'ah itu dipenuhi. Mamlu'ah itu kalau dalam bahasa Jawa dikebei. Tempatnya itu penuh dengan kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Kemudian Allah menerangi kuburan mereka itu berkat sholat saya kepada mereka, berkat doa saya kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
para ulama kemudian memahami hadis ini. Pertama, wastadalla asy-Syafi'iyyu bihadzal hadisi ala jawazi tikraris sholati alal mayyit. Imam Syafi'i menggunakan hadis ini sebagai dalil bolehnya mayit itu disolati berulang-ulang. Bahkan boleh melaksanakan sholat mayit itu di kuburannya. Sholat mayit, sholat jenazah, setelah jenazahnya ini dikuburkan, itu diperbolehkan. Sholatnya di mana? Ya sholatnya di kuburan atau dengan sholat ghaib. Jadi sholat tidak di kuburannya, tapi di tempat yang jauh dari kuburannya itu, yang disebut dengan sholat ghaib. Nanti akan dijelaskan dalam hadis berikutnya mengenai sholat ghaib. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi ini memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau tidak segan-segan mendatangi kuburan dan mendoakan mendoakan ahli kubur, meskipun ahli kubur itu bukan dari golongan orang yang tinggi derajatnya. Jadi hanya kepada wanita yang tukang membersihkan masjid, itu Nabi pun berkenan untuk mendatangi kuburannya dan sholat di atas kuburnya, dan kemudian mendoakan kepada semua ahli kubur yang ada di tempat itu. Ini kan menunjukkan keluhuran akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, masyru'iyatul i'lam bil mauti. Dianjurkan untuk memberitahukan tentang kematian seseorang. Ini yang biasa kita lakukan ketika ada orang meninggal dunia itu kemudian diumumkan. Biasanya melalui pengeras suara yang ada di masjid, pengeras suara yang ada di musola, atau kalau sekarang ini ya lewat WA, lewat HP. Jadi disebarkan untuk memberitahukan tentang kematian seseorang. Itu dianjurkan. Dari peristiwa tadi Nabi tidak diberitahu ketika tukang bersih-bersihnya masjid ini meninggal dunia. Kemudian ketika Rasulullah tidak mendapati orang itu di masjid, Rasulullah sampai minta diantarkan ke kuburannya dan mengatakan kepada para sahabat, kenapa kalian tidak ada yang memberitahukan kepadaku? Ini sebagai dalil bahwa memberitahukan kematian seseorang itu dianjurkan. Nanti di hadis berikutnya juga dijelaskan kenapa diberitahukan, kenapa diumumkan. Diharapkan orang-orang yang mengetahui kematian seseorang ini bisa ikut mendatangi, atau yang kita kenal biasanya dengan istilah takziah. Agar supaya orang-orang yang mengetahui ini bisa ikut takziah. Takziah itu artinya menghibur. Menghibur siapa? Menghibur keluarga
yang ditinggal mati supaya sabar, dan juga untuk mendoakan mayit, juga untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Nanti disebutkan di belakang, semakin banyak orang yang mendoakan, maka tentu semakin memberikan manfaat yang besar kepada yang meninggal dunia. Lah bagi orang yang takziah itu juga ada pahala yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala orang takziah itu, kalau dia tidak ikut sampai menguburkan mayit, maka dia diberikan pahala sebesar 1 qirot. Diberikan pahala sebesar 1 qirot. Tapi jika dia takziah ini mengikuti sampai takziah sampai mayit ini dikuburkan, jadi melok sak mari nih, mulai dari dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, dan yang terakhir dikuburkan, itu dia mengikuti sampai selesai, maka pahala yang disediakan oleh Allah itu ditambah lagi menjadi 2 qirot. Para sahabat bertanya, wamal qirotu ya Rasulullah, qirot itu apa wahai Rasulullah? Qirot itu kemudian dijawab oleh Nabi, mislu dhahabim min uhudin, mislu uhudin min dhahabin. Jadi kanjeng Nabi, qirot itu seperti emas sebesar gunung Uhud. Itu pahalanya orang yang takziah, kalau tidak sampai selesai, sampai memakamkan mayit, dia mendapatkan pahala emas sebesar gunung Uhud. Yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji pasti tahu gunung Uhud. Itu gunung yang sangat terkenal karena ada nilai sejarah gunung Uhud itu, yaitu perang di gunung tersebut, yaitu gunung Uhud. Nilai sejarahnya tidak hanya perang, tetapi pada saat perang Uhud itu umat Islam kalah dengan orang-orang kafir. Bahkan pamannya kanjeng Nabi yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu sahabat Hamzah. Di sahabat Hamzah itu pamannya kanjeng Nabi itu gugur dalam perang Uhud ini. Karena itu kanjeng Nabi rutin ziarah ke gunung Uhud, itu rutin. Dan beliau selalu mendoakan para syuhada yang ada di gunung Uhud tersebut, yang dimakamkan di sebelah gunung Uhud itu. Jadi sahabat Hamzah dimakamkan di situ beserta para syuhada, sahabat-sahabat Nabi yang lain yang gugur dalam perang Uhud. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pahala yang diberikan kepada orang yang takziah. Kalau sampai selesai dimakamkan, berarti pahalanya itu berupa emas sebesar 2 gunung Uhud. Umpama pahala itu diberikan di dunia, sampean dikei emas sak gunung Uhud, maka sampean hidup di dunia ini wis gak perlu bekerja, tinggal menikmati emas sak gunung Uhud itu sampai 7 turunan gak akan habis. Digawe bangun istana dicuilno emas 2 kilo misalnya, digawe tuku kendaraan dicuilno emas 0,5 kilo sudah cukup. Emas sak gunung Uhud itu pirang ton masih.
Maka nilai akhirat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Kanjeng Nabi, umpama nilai dunia ini dibandingkan dengan satu sayapnya seekor lalat. Jadi seekor lalat itu kan punya dua sayap ya. Umpama sayap satu dari seekor lalat itu dibandingkan dengan nilai dunia itu, dalam pandangan Allah masih lebih besar nilai satu sayapnya seekor lalat tadi itu dalam pandangan Allah. Umpama nilai dunia itu sama, tadi kan tidak sama, lebih bernilai sayapnya seekor lalat tadi itu dibanding dengan dunia seisinya. Oleh karena itu dunia ini diberikan kepada siapapun oleh Allah, kepada orang-orang yang dikehendaki. Apakah orang itu beriman atau tidak beriman, apakah orang itu taat kepada Allah atau durhaka kepada Allah, maka semuanya diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam pandangan Allah, dunia dan isinya itu tidak ada nilainya. Dunia dan isinya itu ada nilainya jika diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, jika dia diberikan harta, maka hartanya ini akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta yang digunakan untuk berjuang di jalan agama Allah itulah yang nilainya kemudian dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harta itu menjadi bernilai. Itu kalau harta dunia di tangan orang-orang yang beriman. Tapi kalau harta itu di tangan orang yang tidak beriman, di tangan orang kafir, maka sebanyak apapun harta itu dalam pandangan Allah tidak akan ada nilainya. Maka bersyukur kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang nomor 6, al-hatsu ala syuhudi janaizi alil khair. Dianjurkan untuk mendatangi jenazahnya orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wanita tersebut dalam hadis tadi, kalau dilihat dari pekerjaannya, tukang membersihkan masjid, itu semua dalam pandangan manusia itu adalah pekerjaan yang biasa-biasa. Dalam pandangan manusia itu adalah pekerjaan yang biasa, bahkan mungkin dianggap pekerjaan yang rendah. Umpama sampean ditawari untuk membersihkan masjid, belum tentu mau. Apalagi tidak digaji. Wanita ini tidak digaji. Tapi dalam pandangan Allah, wanita yang setiap hari membersihkan masjid itu adalah wanita yang mulia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam pandangan Allah, wanita yang membersihkan masjid itu adalah wanita yang mulia. Oleh karena itu Kanjeng Nabi berusaha untuk bisa mendatangi kuburannya, meskipun beliau baru mengetahui kematian wanita ini setelah dikuburkan, maka kemudian beliau berusaha untuk mendatangi kuburannya.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa penjelasan mengenai makna hadis yang baru saja kita baca tersebut. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Wis ngantuk ta jare? Pun ngantuk napa? Adem-adem kuwatir kula ngantuk jenengan. Makanya saya semangat seperti ini itu supaya panjenengan tidak ngantuk. Karena orang yang melakukan kebaikan itu pasti diganggu oleh setan. Ya. Dulu sudah pernah saya ceritakan, setan itu ketika mendengar adzan itu lari terbirit-birit. Tapi setelah adzan selesai kembali lagi. Nanti ketika qomat, setan lari terbirit-birit lagi, menjauh lagi. Setelah qomatnya selesai, setannya datang lagi. Ya diadzani terus saya. Dikomati terus saya. Biar setannya lari terus, biar setannya nggak mendekat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wes ketara nek gak ngantuk nek jawab. Nek gak jawab saya khawatir ngantuk. Na'a an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fasuffa bihim wa kabbara alaihi arba'an. Sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat-sahabat tentang kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi itu julukan raja di negeri Habasyah. Kalau sekarang itu namanya jadi Ethiopia. Pernah dengar negara Ethiopia ya? Negara yang selalu dilanda krisis makanan ya. Ethiopia. Dulu zaman Nabi itu namanya Habasyah. Raja yang memimpin negeri Habasyah itu namanya An-Najasyi. Jadi raja yang memimpin negeri Habasyah itu namanya An-Najasyi. Salah satu raja Habasyah, Najasyi, itu di akhir hayatnya itu menyatakan masuk Islam, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah bergas, tambah gak ngantuk. Nah, ketika Raja Najasyi ini meninggal dunia, Kanjeng Nabi mengumumkan kepada para sahabat-sahabatnya di Madinah, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari Raja Najasyi itu meninggal dunia. Pertanyaannya, Madinah dengan Ethiopia itu bukan jarak yang dekat. Madinah dengan Ethiopia itu bukan jarak yang dekat, tapi jarak yang sangat jauh. Pada waktu itu Kanjeng Nabi belum ada HP, belum ada telepon. Tapi Kanjeng Nabi bisa memberitahukan kepada para sahabat tentang kematian Raja Najasyi pada hari kematiannya. Dapat kabar dari siapa Kanjeng Nabi? Umpama disurati dari Ethiopia ke Mesir itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Saya kok bisa mengatakan begitu? Karena saya dulu waktu di Mesir itu belum ada HP, belum ada telepon sebanyak sekarang. Waktu saya di sana kalau mau ngabari ke keluarga
Atau keluarga ngabari ke saya itu lewat surat. Pakai perangko. Arek saiki gak ngerti perangko. Apa perangko itu? Arek saiki gak paham. Ngirim surat lewat pos, beli perangko, ada yang perangko biasa, ada yang perangko kilat. Ya. Saya ngirim surat dari Mesir itu 1 bulan baru nyampe di rumah. 1 bulan baru dibaca sama keluarga saya. Kalau langsung dibalas, maka kemudian keluarga saya ngirimkan surat balasannya dari sini sampai di Mesir juga 1 bulan. Jadi saya nanya kabar, Bapak Ibu dos pun dikabari. Januari saya nulis, Februari baru datang di rumah. Jawab, alhamdulillah kabar Bapak dan Ibu di rumah sehat walafiat. Saya baru baca bulan Maret. Itu loh ya. Zaman dulu itu begitu. Zaman dulu. Saya nanya, Pak Ibu dos pundi kabari, gimana kabarnya? Bulan Januari. Baru dapat jawaban bulan Maret. Maka bersyukurlah sampean santri-santri sekarang yang hidup zaman sekarang ini. Sampean di sini, orang tua sampean di Kalimantan, orang tua sampean di Sumatera. Sekarang sampean tanya kabar, sekarang sampean bisa mengetahui jawabannya. Anak saya 3 tahun yang lalu itu di Turki. Setiap hari Ahad HP dibagikan, bisa langsung video call. Sekarang video call bukan hanya suara, tapi gambarnya juga kelihatan. Zaman sekarang begitu. Lah Kanjeng Nabi dari mana? Waktu itu belum ada kalau surat sudah ada, tapi kalau surat nggak mungkin bisa sehari datang. Maka disebutkan di dalam penjelasan hadis ini, Nabi mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan mukjizat. Wa kharaja bihim ilal musalla, maka kemudian Kanjeng Nabi mengajak para sahabat-sahabatnya menuju ke masjid, menuju ke tempat sholat. Maka kemudian Kanjeng Nabi melaksanakan sholat dengan para sahabat untuk mensolati Raja Najasyi yang ada di Ethiopia. Itulah yang disebut dengan sholat ghaib. Hadisnya ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi boleh Bapak Ibu kalau misalnya ada keluarga yang meninggal dunia, panjenengan punya saudara misalnya di mana, di tempat yang jauh, minta tolong supaya disolati di sana juga. Syukur bisa disolati di masjid bersama dengan jamaah masjid. Karena sholat itu adalah merupakan doa. Semakin banyak orang yang mensolati, berarti semakin banyak orang yang mendoakan. Semakin banyak orang yang mendoakan, maka semakin baik bagi orang yang meninggal dunia itu. Di Masjid Tebuireng, di Masjid Pondok Tebuireng itu, setiap selesai sholat Jumat itu dibacakan daftar nama-nama ahli kubur yang minta disolati ghaib. Saya punya jadwal khutbah di sana, di Masjid Pondok Tebuireng. Tidak pernah saya ngimami sholat Jumat di Masjid Tebuireng, kemudian setelah sholat tidak ada sholat jenazah, itu tidak pernah. Sama dengan di Madinah, juga di Makkah Al-Mukarramah, bukan hanya setiap sholat Jumat, tapi di Mekah, di Madinah itu hampir setiap waktu sholat itu mesti ada sholat jenazah. Bukan sholat ghaib, karena jenazahnya dibawa ke masjid. Jadi sholat jenazah. Sholat ghaib itu juga sholat jenazah. Bedanya kalau sholat ghaib itu jenazahnya tidak ada di hadapan orang yang
sholat. Itu bedanya begitu. Tapi sholatnya sama-sama sholat jenazah. Mudah-mudahan awake dhewe jange nek mati kalau meninggal dunia itu banyak orang-orang yang mensolati kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nek kepingin disolati wong akeh, jadilah orang baik, jadilah orang soleh atau orang solihah. Saya menyaksikan pemakamannya Gus Dur sendiri. Saya menyaksikan pemakamannya Gus Solah. Gus Dur itu dari Masjid Ulil Albab, Masjid Pondok Putri, dibawa ke Masjid Pondok Putra yang jaraknya kurang lebih hampir 1 kilo lah. Itu keranda itu koyok berjalan sendiri karena orangnya nggak bisa jalan. Saking rapetnya orang yang ikut takziah. Saya ikut memakamkan almarhum Gus Solah itu sampai hampir jatuh karena saking banyaknya orang yang rebutan untuk bisa mengangkat jenazahnya. Lah muga-muga awake dhewe jange iku koyok ngono. Paling enggak muga-muga awake dhewe banyak yang mendoakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian nanti keterangan tambahannya kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya terangkan tadi ini dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.